Nungguin PMK GMT ini seperti nunggu orang lahiran. Tujuannya adalah jangan sampai nanti terjadinya, agresif tax planning. Jangan sampai nanti suatu multinasional dapat, dikenakan pajak yang sangat kecil dengan menggunakan, insentif, menggunakan, negara-negara yang memang memiliki pajak yang cukup rendah. Ada 226 halaman, 16 bab, 74 pasal. Salah satu aturan pajak yang paling kompleks yang pernah lahir di Indonesia. Dan dampaknya adalah ketika salah hitung dan sebagainya nanti kan mengakibatkan ada pajak tambahan. Berarti wajib pajak sudah harus mulai bersiap dari sekarang ya, Pak? Oke, kita kembali ke dalam podcast Diajak Diskusi Asik dan Bijak. Nah, episode kali ini kita akan diskusi soal hal yang baru, ini breaking news bahwa pemerintah telah menerbitkan peraturan tentang pengenaan pajak minimum global berdasarkan kesepakatan internasional. Nah, betul sekali Pak Bayu. Setelah sekian lama pemerintah menyampaikan bahwa Indonesia akan mengikuti Global Minimum Tax, akhirnya pada Januari 2025 ini Indonesia melalui PMK 136 2024 resmi mengumumkan implementasi Global Minimum Tax di Indonesia. Nah, berarti penting sekali untuk wajib pajak kita mengetahui apa itu GMT, bagaimana dampak atas pemenuhan kepatuhan perpajakan, dan apa saja sih yang harus mereka persiapkan. Untuk itu, pada hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang pastinya sudah sangat kompeten, yaitu para advisor dari Tax Prime, ada Pak Dewo dan juga Pak Bobi. Ya, nah, sebagai pengantar aja Rizka bahwa mereka berdua ini udah ngerjain GMT sebelum ini diatur pemerintah. Jadi mungkin mereka bisa cerita tentang latar belakangnya. Mungkin Pak Dewo sebagai pengantar sebelum kita ngomongin PMK 136 bisa cerita apa itu Global Minimum Tax dan bagaimana latar belakangnya? Ya, Mas. Jadi, global minimum tax itu kan sebenarnya, runtutan dari, aksi, BEPS ya, yang mulai sejak tahun 2015 kalau tidak salah waktu itu. Dan, global minimum tax ini sendiri kan sebenarnya, berupaya untuk menangkal, perusahaan-perusahaan, eee eee, untuk membayar pajak yang, cukup rendah. Jadi dibatasi 15% setiap yurisdiksi. Ada pilar satu, ada pilar 2. Pilar satu dan pilar 2 pada prinsipnya sebenarnya untuk objektifnya adalah, dalam konteks, perkembangan digitalisasi, menangkal, pembayaran pajak yang cukup rendah. Pilar satu fokusnya di, digital ekonomi, sedangkan, pilar 2 berupaya untuk menyeimbangkan, jangan sampai nanti, negara suatu multinasional dapat, dikenakan pajak yang sangat kecil dengan menggunakan, insentif, menggunakan, negara-negara yang memang memiliki pajak yang cukup rendah. Jadi pada prinsipnya adalah mengupayakan minimal pajak yang harus dibayar, multinasional adalah 15%, Mas, gitu, Mas. Oh, jadi BEPS season 2 ini ya? Iya, betul. Jadi ini mungkinlah BEPS 2.0 gitu ya, Oke. BEPS 2.0. Lalu bagaimana mekanisme penerapan pilar 2 ini, Pak? Oke, sebenarnya untuk pilar 2 itu ada 3 hal yang utama ya, yang, difokuskan. Yang pertama itu kan terkait dengan bagaimana menghitung efektif tax rate-nya. Yang kedua adalah menghitung, top up tax-nya, dan yang ketiga adalah terkait dengan liabilitas dan bagaimana mekanisme terkait dengan rule of order, terkait dengan siapa dan negara mana yang akan mendapatkan, top up tersebut. Jadi 3 hal utama, itu yang sangat penting yang harus diperhatikan gitu ya. Nah, terus tahunya perusahaan multinasional tadi ada di bawah tarif minimum itu gimana, Pak, ya? Oke, jadi kalau di dalam kalkulasi yang 3 hal tadi kan yang paling penting adalah, kita menghitung berdasarkan yurisdiksi. Jadi rasionya adalah menghitung berdasarkan pajak, berdasarkan, yurisdiksi dibagi dengan, group income itu sendiri. Nanti akan dijelaskan terkait dengan, ada adjustment bagaimana untuk menentukan terkait dengan, apa yang dimaksud sebagai, pajak, yang dicakup dalam klub tersebut, terus penghasilannya itu ada mekanisme dan ada adjustment yang harus pertimbangkan. Tetapi starting point-nya adalah kita itu menghitung dari, financial account atau dari laporan keuangan yang memang sudah diaudit berdasarkan, ketentuan ataupun standar akuntansi yang berlaku. Tujuannya apa? Tujuannya adalah, terkait dengan menghitung atau penghitungan tersebut itu benar-benar, terstandar, artinya di negara manapun
idealnya tidak terdapat, penyimpangan ataupun deviasi sehingga katakanlah nanti, melemahkan bagaimana untuk menghitung terkait dengan efektif tax rate-nya dan, top up-nya berapa gitu ya, Mas. Jadi yang paling penting adalah tadi menghitung terkait dengan, efektif tax rate-nya lalu kita bandingkan dengan apakah itu jauh lebih besar dari 15% atau tidak gitu ya. Kalau kurang dari 15% maka, akan terdapat top up tax gitu, Mas. Oke. Nah, itu kan kalau kurang ya, tadi Iya, Bapak betul. bilang kalau kurang maka ada tambah pajak, yang harus dibayarkan. Nah, terus gimana membayar pajaknya? Apakah kemudian, kayak SPT pasal 29 gitu atau gimana, Pak? Ya, jadi nanti tetap ada mekanisme pelaporan, Mmm, terus nanti juga akan ada mekanisme pembayaran meskipun di dalam, PMK pasti akan butuh, turunan peraturan ya. Kalau kami lihat memang nanti akan diperlukan, ketentuan atau, peraturan turunan ya untuk mendetailkan bagaimana mekanismenya. Tetapi secara umum kalau, tadi yang saya sampaikan bahwa untuk melakukan pembayaran kan ada rule of order gitu ya. Jadi siapa yang berhak, apakah negara, katakanlah, ultimate parent entity ataupun nanti terkait dengan, negara yurisdiksi tersebut memang sudah diatur gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita agak loncat ke terkait dengan alokasi, pajak, tambahan tadi, rule of order ya gitu ya, bahwa utamanya kan kalau, terkait dengan, top up tax itu kan, harusnya atau dulunya, terkait dengan konsep terkait dengan, top up-nya adalah di ultimate parent entity. Tetapi dengan, diterapkannya atau di-introduce terkait dengan, qualified, domestic minimum tax, maka negara-negara, yang, katakanlah, di constituent entity itu dia bisa membayarkan. Mungkin sebagai, gambaran contohnya kalau misalnya ultimate parent entity ada di Jepang, terus ternyata dia punya subsidiary di Indonesia, katakanlah di Indonesia kurang dari 15%, ketika kita menerapkan GDMTT berarti, top up tax-nya harus bisa dibayarkan di Indonesia, bukan di Jepang itu sendiri gitu ya, Mas, ya. Mmm, Mungkin nanti akan dijelaskan, lebih rinci atau nanti bisa disajikan juga bahwa, rule of order ada QDMTT, ada IR dan, UTPR gitu ya, Mas, ya, gitu sih. Jadi setelah kita mengetahui apa itu GMT, sejarahnya, pilar 2 dan juga sampai dengan metode-metode untuk mengalokasikan top up tax, pertanyaan yang menjadi pertanyaan banyak wajib pajak sekarang, Pak, siapa sih yang sebenarnya, menjadi subjek GMT ini? Oke, yang menjadi subjek GNT, threshold ya. Jadi mulai dari threshold-nya adalah 750, juta euro. Jadi, perusahaan-perusahaan multinasional yang memiliki, peredaran, usaha 750, juta euro, pada prinsipnya mereka akan masuk dalam, kelompok yang, akan, diwajibkan untuk melaporkan dan, menganalisa apakah mereka perlu melakukan pembayaran, top up tax atau tidak gitu ya. Terdapat nanti ada pengecualian-pengecualian, organisasi-organisasi internasional, terus, eee juga, terkait dengan, organisasi ataupun, perusahaan, investasi juga nanti akan dikecualikan. Tapi pada umumnya tadi threshold-nya 750, juta euro, terus nanti akan dihitung, berdasarkan evaluasi atas, penghasilan 4 tahun ke belakang. 2 dari 4 tahun itu kalau dia sudah melewati 750, juta euro maka dia akan wajib, untuk, melaporkan dan untuk mengevaluasi apakah dia wajib untuk, melakukan pembayaran top up tax dan sebagainya gitu ya. oke. Nah, menarik, Pak. Eee, berikutnya ini kan ini berlaku mulai 1 Januari 2025. Sekarang udah berlaku berarti kan ya? Nah, kemudian emang ini Indonesia aja yang ngatur atau negara-negara lain juga ngatur? Atau masing-masing negara bikin aturan sendiri atau ini memang gimana, Pak? Oke. Jadi kalau kita balik lagi ke, BEPS Action itu kan salah satu yang menjadi, prinsipnya itu kan coherence gitu ya. Berarti kan ngomong substance, dan yang kedua adalah, terkait dengan coherence. Artinya bahwa ketentuan yang diatur ataupun termasuk di dalamnya adalah, terkait dengan pilar 2 itu kan harapannya itu bisa diberlakukan, semasif mungkin gitu ya. Tujuannya adalah jangan sampai nanti terjadinya, aggressive tax planning. Nah, Mhm. kalau terkait dengan, GMT itu sendiri, kalau kita lihat kan, OECD gitu ya, OECD, sebagai inisiator, jadi sampai dengan sekarang mungkin hampir lebih dari 100 negara gitu ya, 140 negara kalau tidak salah, menerapkan gitu ya. Jadi, pada prinsipnya adalah ini adalah gerakan yang cukup, massal, cukup masif gitu ya, banyak negara yang memang terlibat gitu ya, dan salah satunya Indonesia, pilihan bagi Indonesia kan kalau kita nggak menerapkan nanti
siapa yang akan mendapatkan pajak tambahan. Jadi, mau nggak mau, Indonesia ambil bagian dalam dalam, global minimum tax ini ya, sebagai, common approach gitu ya, yang memang untuk implementasinya kita sepakat kalau dari OECD bukan melalui multilateral gitu ya, tetapi, memang berdasarkan, ketentuan domestik gitu ya. Dan secara ketentuannya pun, seragam. Kalau kita lihat di PMK 136 ini sendiri kita baca di, literatur di OECD, rilis, ataupun panduan dari OECD, tampaknya memang, seragam dan itu memang menjadi salah satu objektif yaitu keseragaman dari, regulasi, terkait dengan, global minimum tax gitu, Mas. Oke, terima kasih Pak Dewo. Mungkin, geser ke Pak Bobi yang kalau kita ngomongin PMK 136-nya ya. Terus gimana Pak, GMT ini diterapkan di PMK 136? Mungkin sebelum ke situ, saya mau cerita dulu. Nungguin PMK GMT ini seperti nunggu orang lahiran, gitu ya. Jadi kita tahu dia akan lahir, gitu ya. Kita tahu dia akan lahir dari sejak tahun kemarin itu pemerintah udah berkali-kali menyampaikan dalam Bu Menteri Keuangan, Pak Dirjen, beberapa pejabat eselon 1, bahkan dalam diskusi di berbagai tax forum udah disampaikan Indonesia akan join, gitu ya. Indonesia akan menerapkan global minimum tax di Indonesia. Yang disampaikan paling telat akan diberlakukan setidaknya 1 Januari 2025. Ya kita semua tahu nih akan lahir dan ketika lahir persis kayak orang lahiran. Langsung nggak bisa tidur. Saya langsung nggak bisa tidur pas lihat ada 226 halaman, 16 bab, 74 pasal yang semuanya, saya bisa bilang gitu ya dari sejarah pengalaman kita baca peraturan di Indonesia, bisa dibilang ini adalah yang paling atau paling tidak salah satu aturan pajak yang paling kompleks yang pernah lahir di Indonesia, kira-kira kayak gitu. Nah, berbicara PMK 136 tuh sebenarnya, saya mau mulai dari justru nggak mulai dari depan gitu ya. Saya pengen cerita, kita mulai dari pasal 72. Kenapa saya pengen ngomong pasal 72? Karena pasal 72 itu adalah pasal yang menurut saya historik dalam sejarah peraturan perpajakan di Indonesia. Kenapa begitu? Pasal 72 itu kira-kira bilang gini, penerapan global minimum tax di Indonesia itu harus dimaknai sama dengan penerapan global minimum tax yang diatur berdasarkan, OECD dan Inclusive Framework. Jadi saya nggak tahu apakah ini pertama kalinya, tapi yang jelas akhirnya dalam satu sejarah konteks perpajakan di Indonesia, ada aturan yang mengadopsi langsung panduan umum yang berlaku secara internasional. Sesuatu yang sebelumnya sebenarnya kita sudah coba dorong tuh dalam diskusi akademik, misal contoh dalam konteks transfer pricing misalnya, aturannya begitu banyak dan rumit, banyak masalah yang belum diatur, gimana kalau kita adopsi juga tuh, kan kira-kira kayak gitu. Nah, di PMK 136 ini menurut saya historically mereka bikin itu. Jadi, eee, itu yang menurut saya sangat menarik ya, dan kalau kita lihat di definisinya gitu ya, bahwa penerapan GLOB oleh OECD dan Inclusive Framework itu kemudian mengacu pada dokumen model rules, agreed example, administrative guidance, safe harbor itu jadi di-mention secara eksplisit sehingga memang dalam membaca PMK 136 ini, kalau misalnya gitu ya, para wajib pajak misalnya ada mengalami kesulitan, maka sebenarnya bisa merefer kepada dokumen-dokumen tersebut. Kecuali PMK-nya mengatur berbeda. Gitu ya, contoh misalnya masalah pelaporan, tanggal, dan lain sebagainya, nah itu kan akan mengikuti tentunya aturan di Indonesia, kira-kira kayak gitu. Nah, secara konsep kayak gitu. Nah, kemudian sebelum saya masuk ke dalam hal yang teknikal, saya juga mau cerita nih gitu ya. Kenapa sih kok aturannya harus sekompleks ini kan gitu? Karena tadi saya udah Pak Dewa jelaskan, supaya orang nggak lari-lari ke jurisdiksi yang pajaknya rendah atau bahkan nggak ada pajaknya, maka harus dihitung nih pajak kamu secara efektif tuh sebenarnya berapa di situ. Kira-kira gitu. Nah, kalau mau ngomongin pajak yang efektif, nggak mungkin kita cuma lihat misalnya SPT di masing-masing negara. Kenapa? Ya karena aturan pajak di masing-masing negara beda-beda semua. Jadi kalau dia bayar misalnya 15%, jangan-jangan memang penghasilannya udah dikecilin misalnya kayak gitu, sehingga pajaknya terlihat besar atau sebaliknya, gitu. Karena perbedaan yang luar biasa besar itu, makanya dalam dalam global minimum tax itu yang ide besarnya adalah, oh ya kita lakukan, kita akan bandingkan tarif pajak efektif di masing-masing yurisdiksi, tapi bandingkannya dengan cara dan metodologi yang sama. Itu makanya bayangkan ada sekian ratus yurisdiksi, punya aturan pajak beda-beda, aturan akuntansi yang bisa jadi mungkin beda-beda dan nggak persis seragam, tapi harus dibuat masuk dalam satu platform. Itu makanya kenapa ada aturan yang segitu kompleksnya, kira-kira gitu. Nah, kalau misalnya kemudian saya mau cerita nih, gimana sih terus penerapannya secara teknikal yang diatur di PMK 136. Kita mulai dari yang pertama, tadi Pak Dewa juga sudah jelaskan, yang
masuk dalam skop GMT ini, dalam PMK 136, itu melihat dari 4 tahun ke belakang. Jadi kalau misalnya tahun pajak yang berlaku karena berlakunya mulai 1 Januari 2025, maka kita lihat tuh ke belakang 2024 misalnya, 2023, 22, dan 21. Apakah di antara 4 tahun itu ada 2 tahun saja, nggak perlu berurut, pokoknya ada 2 tahun saja di antara 4 tahun yang ternyata total peredaran bruto konsolidasi grupnya. Jadi ini yang dilihat adalah peredaran usaha grup secara konsolidasi. Kalau melebihi 750 juta euro, kalau misalnya Bapak Ibu aware dengan, requirement CBCR, harusnya sudah nggak asing. Oh ya, memang 750 juta euro itu sudah menjadi, kayak kriteria yang disepakati lah kira-kira secara global. Nah, kalau ada yang lebih dari 750 juta euro selama 2 tahun dalam 4 tahun terakhir, nah itu adalah, grup usaha yang seluruh anggotanya, atau kita sebut sebagai entitas konstituennya, itu akan terdampak oleh peraturan GMT ini, gitu ya. Setelah kita tahu bahwa, oh ya nih, berarti grup ini masuk nih, karena ternyata dia konsolidasinya tuh lebih dari 750 juta euro. Tapi ternyata ada tadi Pak sudah jelaskan juga, ada entitas-entitas seperti, udah pastilah ya, organisasi pemerintah, entitas nirlaba, entitas investasi, yang memang bukan entitas dalam konteks bisnis dan lain sebagainya. Nah, mereka memang secara eksplisit kemudian dikecualikan. Nggak banyak berarti ya, WP-nya nggak banyak ya? Sebenarnya kalau kita bicara ultimate parent entity, atau kalau di PMK 136 menyebutnya entitas induk utama, mungkin kalau di Indonesia tidak terlalu banyak. Isunya adalah yang akan terdampak adalah semua entitas konstituen. Artinya jadi begitu banyak perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia, yang ternyata secara konsolidasi grupnya melebihi 750 juta euro, maka otomatis mereka akan terdampak. Jadi yang akan terdampak, kalau masalah entitas induk utama mungkin memang terbatas. Tapi kalau anggota grup yang konsolidasinya lebih dari 750 juta euro, saya meyakini cukup banyak. Karena bisa kita lihat dari yang menyampaikan CBCR saja kan sudah cukup banyak kan, kira-kira gitu. Nah, setelah kita tahu, oke, ini berarti ternyata entitas konstituennya ini masuk nih, atau kita di Indonesia misalnya SPDN-nya baik menjadi induk maupun menjadi anggota grup, itu masuk. Oke, terus bagaimana cara ngitungnya? Nah, cara ngitungnya, tadi saya sudah bilang ya, kita harus bikin hitungan yang platformnya sama. Makanya larinya bukan dari SPT, gitu, bukan dari SPT tahunan misalnya. Tapi larinya tuh mulai dari laba atau rugi bersih laporan keuangan atau financial accounting net income. Nah, jadi mainnya dari bawah. Dari bawah kemudian akan ditambahkan gitu dan dikurangi sesuai dengan, eee, yang disepakati bersama, dan itu dilakukan secara global. Jadi aturan di Indonesia ini pasti akan sama dengan aturan Pilar 2 di tempat lain gitu ya. Contohnya apa sih? Misalnya ada penyesuaian umum, penyesuaian khusus, dan penyesuaian pilihan. Jadi mulai dari bawah kita akan tambah atau kurang dengan berbagai penyesuaian gitu ya. Apa tuh penyesuaiannya? Nah, penyesuaian umum misalnya. Misalnya di dalam ketentuan GLOBE, kecuali dividen yang portofolio gitu ya, tapi dividen yang dimiliki dan bukan portofolio itu dikecualikan. Karena memang di berbagai negara kan dividen sudah dikecualikan. Di Indonesia pun bahkan dividen juga sudah ada dividen yang sudah nggak dipajaki lagi. Nah, jadi dividen itu akan dikeluarkan. Contoh lainnya misalnya ada perbedaan nilai transaksi antara satu entitas dengan entitas lain. Ini dalam konteks transfer pricing. Kalau ternyata ada perbedaan nilai, maka nilainya harus diseragamkan. Kalaupun misalnya perbedaannya karena ada pihak yang tidak menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, atau kalau dalam bahasa globalnya adalah arm's length principle, maka harus disesuaikan sesuai dengan nilai transaksi yang arm's length gitu ya. Contoh lainnya misalnya biaya legal, misalnya swap misalnya gitu. Ternyata ada nih biaya swap dalam laporan keuangan misalnya gitu. Nah, itu kemudian harus dikembalikan karena biaya-biaya yang ilegal seperti itu juga tidak diperkenankan untuk dikurangi dari laba atau rugi bersihnya. Nah, itu yang umum gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang khusus? Yang khusus ini misalnya yang sifatnya pilihan, sorry, bukan yang khusus itu, tapi yang pilihan dulu. Kalau yang pilihan, maka ini diserahkan kepada entitas konstituennya. Dia misalnya mau milih, contoh misalnya, standar akuntansi keuangan, kan kita tahu bahwa pelaporan aset dan kewajiban itu ada yang bisa disajikan dengan nilai wajarnya. Bisa juga, jadi si entitas konstituen ini kemudian memilih, saya maunya pakai, berdasarkan prinsip realisasi aja, kalau dari realisasi baru kemudian nilainya di-adjust misalnya kayak gitu. Nah, pilihan itu dimungkinkan, itu diatur di pasal 22 di PP 136. Selanjutnya adalah penyesuaian khusus. Nah, kalau ini adalah untuk yang industri-industrinya khusus, yang dia punya fitur khusus, sehingga ada
kondisi yang khusus sehingga dia harus menyesuaikan dulu supaya laba laba globe income-nya itu menjadi, kira-kira proporsional dengan entitas lainnya. Nah, setelah penyesuaian umum, pilihan, dan khusus tadi, berakhirlah kita pada, informasi berupa globe income atau yang kita sebut sebagai laba globe gitu ya, laba globe, laba atau rugi globe. Nah, kalau sudah punya laba globe, untuk menghitung ETR yang kita lakukan berikutnya adalah kita hitung kemudian effective tax rate-nya. Tadi yang udah dijelaskan Pak Dewo. Nah, gimana cara menghitung effective tax rate-nya? Kalau menghitung effective tax rate-nya lagi-lagi bukan lihat SPT. Yang dilihat adalah balik ke current tax expense kalau di laporan keuangan. Jadi masuk dari biaya pajak kini gitu ya, kira-kira gitu. Nah, tapi kan kemudian harus ada penyesuaian dong, kayak tadi saya bilang, ada kan aturan pajak di mana-mana beda. Jadi harus dibuat aturan itu seperti, eee, apa ya, penghitungannya itu menjadi seragam. Maka disesuaikan, misal contoh, sekarang biaya current tax expense-nya 100, tapi kita ada kemungkinan dispute yang sangat besar terkait dengan isu misalnya transfer pricing atau misalnya isu apapun lah gitu, isu terkait perpajakan. Ini sudah berulang kali dispute dan kali ini dispute-nya juga cukup besar, sehingga muncul uncertain tax amount position. Nah, itu adalah nilai yang perlu ditambahkan gitu untuk memberikan gambaran yang lebih utuh sebenarnya nih expected tax liability-nya berapa, kira-kira seperti itu yang harus ditambahkan. Contoh lainnya misalnya dari current tax expense itu dikurangi. Contohnya apa? Tadi, kan ada penghasilan yang dikecualikan. Misalnya dividen tadi, kemudian international shipping income. Penghasilannya dikecualikan, tapi kan pajaknya sudah dihitung di dalam. Nah, makanya pajaknya supaya bersih, maka pajaknya juga harus dikurangi. Nah, penyesuaian-penyesuaian itu diatur di pasal 30, 31, 32, PMK 136. Setelah selesai disesuaikan, tambah kurang, jadilah kita dapat kemudian adjusted covered tax atau kalau dalam bahasa PMK, pajak tercakup yang disesuaikan. Nah, setelah itu gitu ya, kita udah punya nih sekarang, berarti udah punya effective tax rate, udah punya covered adjusted covered taxes, kita udah punya globe income, tinggal kita bandingkan, kira-kira gitu ya. Nah, tapi gimana ngebandinginnya? Nah, tadi Pak Dewa juga sudah singgung tuh, yang dihitung per jurisdiksi gitu ya. Jadi setelah entitas itu masing-masing menghitung, kemudian globe income itu digabungkan satu jurisdiksi. Jadi kalau misalnya itu di Indonesia, berarti globe income-nya digabungkan. Bisa jadi nanti ada yang ternyata punya rugi globe gitu, dia nggak jauh nggak apa-apa, itu digabungin semua. Maka itu menjadi kemudian, laba rugi globe per jurisdiksi. Kemudian nanti pajak yang tercakup disesuaikan tadi juga digabungkan juga. Nah, dalam contoh misalnya kita coba misalnya dicontohkan di slide ini, nah seperti ini. Kita bisa lihat bahwa, oh ternyata laba rugi globe-nya tuh ada yang 1.600 dan minus 100, maka totalnya kalau dijumlahkan itu menjadi 1.500. Nah, kemudian adjusted cover taxes-nya itu ada yang 170 dan ada yang nggak bayar gitu ya, makanya bisa 170. Kemudian itu sehingga kemudian dihitung, dapatlah kita rasionya ternyata 11%. Nah, karena pajak minimumnya ada 15%, berarti rate top up tax yang harus dikenakan pada grup ini gitu ya, itu adalah 4% di yurisdiksi Indonesia, misalnya kayak gitu. Nah, terus gimana ngitung pajaknya gitu ya? Ngitung pajaknya adalah si 4% ini kemudian akan dikalikan dengan excess profit gitu ya. Excess profit itu apa sih? Yaitu adalah laba si globe income tadi, tapi dikurangi dulu dengan pengecualian. Apa itu pengecualiannya? Jadi gini, secara konseptual di dalam diskusi-diskusi, pilar one dan pilar 2 sebenarnya, keuntungan suatu company, suatu entitas bisnis itu diyakini itu tidak muncul dari satu elemen saja. Bisa jadi karena intangible-nya tinggi, bisa jadi karena memang strateginya bagus, bisa jadi karena dia punya karyawan yang banyak misalnya atau yang berkualitas, bisa jadi karena dia punya aset yang cukup banyak. Nah, oleh karena itu, karena dengan menghargai bahwa adanya karyawan dan aset berwujud di setiap entitas, maka dibuatlah sebuah angka yang arbitrary gitu ya, disepakati bersama, oke kalau gitu kita anggap dari sebagian penghasilan itu ada penghasilan yang betul-betul sumbernya itu dari karyawan dan dari aset yang dimiliki oleh si entitas itu. Maka kemudian dikalikanlah nanti si nilai aset berwujud tadi dengan nilai, biaya gaji karyawan yang nanti ada syarat-syaratnya, jadi tidak langsung semua bisa. Kemudian dikalikan dengan rate tertentu. Nah, itu yang kita sebut sebagai SBIE gitu ya, atau Substance Based Income Exclusion. Nah, setelah si laba globe tadi dikurangi dengan Substance Based Income Exclusion, itulah yang kita sebut dengan excess profit. Nah, excess profit dikali top up rate yang 4% tadi, itulah top up tax yang harus dikenakan berdasarkan ketentuan globe. Pertanyaannya, siapa yang mengenakan? Kira-kira gitu. Nah, yang mengenakan tadi Pak Dewa udah ngasihin, ada rule of order-nya. Ada KDMDT, ada EER, ada UTPR. Terus siapa duluan? Kira-kira gitu. Nah,
karena mempertimbangkan tentu kan yang beroperasi di sana, ya harusnya dia duluan yang punya punya hak untuk melakukan top up tax. Maka disepakatilah kemudian, maka negara tempat di mana entitas konstituen itu berada boleh melakukan top up tax yang pertama. Kita sebutnya sebagai domestic minimum top up tax, yang kalau dia memenuhi syarat akan disebut sebagai qualified minimum domestic tax. Si qualified domestic minimum tax ini nanti akan diperhitungkan di jurisdiksi induknya. Jadi kalau misalnya itu diperhitungkan, maka si induknya tidak perlu lagi melakukan top up tax. Makanya menjadi penting, itulah kenapa nanti kalau misalnya para wajib pajak melihat, kenapa nih kok aturan kayak ceplak copy paste dari OECD Model Rules? Karena kalau misalnya nggak copy paste dan nggak dianggap sama, maka dan si aturan di MTT kita tuh tidak dianggap qualified, bisa-bisa nggak diperhitungkan nanti dalam perhitungan IR di ultimate parent entity. Akibatnya di sini kena top up, di sana kena top up, kan pahit gitu ya. Kalau top up saldo game online sih nggak apa-apa kan gitu ya. Tapi ini kan top up aja gitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata tidak ada di MTT, dari identity, maka yang akan mengenakan rule of order yang kedua adalah negara parent-nya atau kita sebutnya income inclusion rule gitu ya. Nanti parent-nya akan oke kamu dari jurisdiksi ini ternyata masih kurang sekian, saya akan bayar kira-kira sekian. Nanti kalau misalnya ada parent-nya ada perbedaan pemilikan dan sebagainya itu nanti ada twist-twistnya. Tapi kalau dalam konteks podcast ini masih terlalu panjang lah kalau dijelaskan. Nah, tapi kalau gimana kalau misalnya nggak ada KID MTT, juga nggak ada IR. Nah, itulah kemudian masuk under tax payment rule atau kita sebut sebagai TPR. Maka saudara-saudaranya si entitas konstituen ini yang akan memajaki secara proporsional. Kira gitu. Jadi kalau secara rule of the game-nya, kira-kira PMK 136 sebenarnya sedang mengatur itu. Kira-kira gitu. Berarti dari penjelasan Pak Bobi, mekanisme penerapan PMK 136 ini cukup kompleks ya Pak? Mulai dari Bisa kita bilang gitu. menghitung ITR, itu harus menghitung berapa sih penghasilan global, ada penyesuaiannya, kemudian pajak tercakup, SBIS, exit profit, sampai dengan mekanisme pengalokasian top up tax. Itu cukup kompleks untuk undang-undang yang terbilang masih baru Pak. Apakah ada kemudahan atau peraturan yang memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam implementasi GMT di periode-periode awal Pak? Ya, itu sebenarnya yang jadi diskusi berkali-kali ya. Jadi bahkan beberapa akademisi itu bahkan menyebut ketentuan pilar itu unnecessarily kompleks gitu. Jadi kayak kompleksnya tuh nggak perlu, kompleks sekali gitu ya. Tapi biar bagaimanapun in a way kita sebenarnya tahu kenapa dia kompleks kan gitu ya. Makanya ketika tahu aturannya sangat kompleks, karena harus memfasilitasi tadi ya perbedaan sistem akuntansi dan perpajakan seluruh dunia tadi, maka kemudian ya mereka juga udah mikirin kalau gitu untuk yang 3 tahun setidaknya 3 tahun pertama kita akan menerapkan ya seperti sistem safe harbor lah gitu ya. Jadi untuk memberikan ruang bagi entitas konstituen dari grup multinasional yang tercakup tadi, yang ternyata misalnya ya bisa dibilang dalam tanda kutip berisiko rendah lah kira-kira gitu. Jadi memang yang nilainya mungkin tidak signifikan dan lain sebagainya. Di masa transisi ini tuh ada tiga pilihan lah yang bisa dapat. Jadi wajib pajak tuh yang jadi entitas konstituen tuh bisa dapat 3 kesempatan kira-kira kayak gitu. Kalau misalnya mereka ada yang masuk ke salah satu saja, maka mereka bisa dibebaskan dari top up tax di jurisdiksi tersebut. Nah, jadi ada 3 cara gitu ya. Apa Pak itu? Yang pertama itu adalah de minimis. De minimis ini prinsipnya gini, jadi kalau memang revenue per jurisdiksinya itu memang dianggap tidak terlalu tinggi gitu ya, atau memang labanya juga tidak terlalu tinggi. Jadi dia ada dua kriteria dan itu bersifat kumulatif, jadi harus dua-duanya. Yang pertama itu jadi si revenue jurisdiksi tersebut di grup PMN tersebut harus di bawah 10 juta euro, kira-kira gitu ya. Kemudian laba bersihnya itu kurang dari 1 juta euro. Nah, kalau misalnya mereka masuk kalau transisi enaknya, jadi kalau kan yang kena GMT ini kan adalah orang-orang yang punya CBCR, kira-kira gitu kan, yang melaporkan CBCR. Maka dia bisa cukup pakai data CBCR saja. Jadi karena kalau aslinya itu pengumpulan data GMT itu luar biasa banyak, itu poinnya banyak sekali harus disiapkan datanya. Nah, tapi kalau untuk masa transisi ini bisa dilihat, jadi cara gampangnya lah, lihat dari data CBCR, ambil dari revenue CBCR di jurisdiksi itu, ambil dari laba rugi bersih, yang dari data CBCR juga,
Kemudian dilihat tuh rata-ratanya kira-kira di bawah 10 juta dan 1 juta nggak. Kalau misalnya masuk, maka dia masuk di de minimis test ini, maka di tahun 3 tahun pertama itu gitu ya, akan, di tahun tersebut maksud saya, di tahun tersebut, maka dia, nggak perlu kena GMT kira-kira atau nggak perlu kena top up tax gampangnya gitu. Nah, yang berikutnya adalah kalau misalnya ternyata de minimisnya lewat, misalnya kayak gitu, de minimisnya lewat. Ya bisa kemudian pakai, metode yang berikutnya yaitu, laba rutin istilahnya gitu ya. Maksudnya gimana? Jadi kan tadi kalau kita ingat perhitungan GMT secara mechanical, begitu globe income-nya kita tahu, nanti kan top up tax-nya akan dikalikan dengan excess profit, yaitu globe income yang sudah dikurangi dengan SBIE gitu ya. Nah, kalau kemudian ternyata berdasarkan data CBCR gitu ya, laba ruginya ternyata tuh kurang dari atau sama nih sama si SBY, ya otomatis kan berarti nggak ada Nggak excess ada, profit, betul. maka nggak ada top up tax gitu. Yang ketiga adalah, metode tarif pajak efektif. Jadi sebenarnya ngitung ETR juga gitu secara konseptual, cuma ngitungnya pakai lagi-lagi pakai data CBCR. Jadi nggak pakai data globe income, nggak pakai data, hitungan net karena apa, adjusted cover tax expense yang tadi, tapi pakainya adalah data CBCR, tinggal dilihat aja tuh data pajaknya dibandingkan dengan, income-nya kira-kira atau, profit-nya kira-kira kayak gitu. Maka kalau misalnya di bawah atau sama dengan 15%, ya maka dia tidak perlu melakukan top up tax, tapi itu untuk masa transisi. Untuk yang ke depannya, de minimis ini masih bisa dibilang sebenarnya tiga-tiganya masih ada gitu ya, cuma memang secara secara penerapan memang kalau yang laba rutin dan tarif pajak efektif, ya otomatis memang begitu adanya kan gitu ya, kalau nggak ada excess profit atau tarif minimumnya di bawah 15 ya pasti kan nggak ada top up tax. Tapi kalau de minimis itu juga masih ada dan patokannya pun masih sama, 10 juta euro dan 1 juta euro. Cuma bedanya kalau yang transisi karena untuk memudahkan, datanya cukup pakai data CBCR aja yang udah ada, gitu. Tapi kalau di yang selanjutnya untuk penerapan selanjutnya, datanya harus benar-benar dihitung tuh, ya berapa globe income-nya, kemudian berapa adjusted cover tax-nya, dihitung beneran. Kalau misalnya ternyata dalam 3 tahun, jadi pada tahun itu dan 2 tahun sebelumnya ternyata masuk persyaratannya, maka, dia memang tidak dikenakan kewajiban untuk melakukan top up tax, kira-kira kayak gitu. Jadi tadi masa relaksasinya 3 tahun tuh, ya? Kira-kira demikian. Jadi tapi selanjutnya ada, cuma yang mungkin tetap saja, pengumpulan datanya memang tetap cukup kompleks gitu ya, karena kan tetap akan ngitung sebagaimana aturan, GloBE secara komprehensif gitu. Oke, Pak. Jadi setelah kita tahu konsep penerapan GMT seperti apa, sampai dengan top up tax-nya, kemudian bagaimana sih, Pak, kewajiban untuk pelaporan dan pembayaran di Oh, baik Indonesia? baik. Nah ini pertanyaan banyak wajib pajak nih. Jadi kita, eee, kami kalau di list memang sepertinya kelihatan banyak ya. Jadi kalau lihat dari PMKSL 36 gitu ya, itu kita bisa lihat bahwa mereka menyebut bahwa nanti ada SPT PPH Globe, SPT PPH, DMTT, SPT PPH UTPR, kemudian yang ini ini kaitannya dengan kebutuhan untuk, pelaporan lokal gitu ya. Jadi yang Globe itu akan dilaporkan sama si entitas induk utama yang jadi SPDN di Indonesia gitu ya. Kalau yang DMTT berarti entitas konstituen yang bukan entitas induk utama di Indonesia. Kalau yang UTPR tentu yang tadi, yang kebagian dapat pajak bonus karena ternyata di MTT dan IR-nya nggak ada, kira-kira gitu. Itu disampaikan semuanya dan timeline-nya tuh kira-kira kalau gampangnya ngapalinnya kalau saya sih ya, itu tuh mereka semua harus dilaporkan menjadi lampiran SPT tahun pajak berikutnya. Maka kalau di PMK itu disebutnya 4 bulan setelah akhir tahun pajak berikutnya. Jadi kalau kita misalnya contohkan tahun pajak 2025 sudah wajib, GMT, maka akan dilaporkan di SPT 2026, maka 4 bulan setelah 2026 berakhir atau bulan kalau kalau misalnya, pembukuannya Januari Desember, maka di bulan April 2027, kira-kira gitu. Nah, selain yang untuk kebutuhan lokal, ada juga tadi nih, karena udah ketentuannya global, dibikin seragam, dan kemudian ternyata dalam pemberlakuan aturannya, itu harus ada kesinambungan dan konsistensi antara negara induk dan negara konstituennya gitu. Karena misalnya penerapan IIR misalnya, kalau ada induknya berlapis, maka dia harus memperhitungkan dulu nih IIR yang sudah diambil di tempat lain, kira-kira gitu. Nanti kapan-kapan deh kita kita bahas lagi secara lebih mendetail. Nah, makanya pelaporannya pun ada pelaporan yang sifatnya lebih komprehensif. Itu yang kita sebut sebagai Global Information Return gitu ya, atau panjangnya GIR gitu ya, biar lebih enak. Nah, kalau GIR ini sebenarnya sama gitu, dia akan, eee, bukan sama sih, sebenarnya dia itu akan karena secara global harus sama,
Jadi dia tuh akan dilaporkannya tuh 15 bulan setelah berakhirnya tahun pajak kebanyakan. Jadi kalau misalnya ini 2025, maka kita akan tambahkan 15 bulan, maka jatuhnya kan tentu menjadi di bulan, April 2027 gitu ya. Cuma untuk tahun pertama, itu kemudian ya tadi ya, karena kita tahu nih, jangankan kita ngomongin gear gitu ya, jangankan kita ngomongin SPT-nya kapan kita bukan, bentuk SPT-nya kan juga belum ada kira-kira gitu. Jadi kita belum tahu, mungkin untuk memberikan time waktu yang cukup tuh buat pemerintah untuk nyiapin gitu, apalagi pemerintah kan juga lagi sibuk ngurusin yang lain. Makanya dikasih jangka waktu untuk tahun pertama, untuk gear ini, itu bisa di-submit, 18 bulan setelah akhir tahun pajak. Artinya di tahun pertama itu paling lambat, si gear ini diserahkan, nanti kita akan dapat tanda terima dari DJP, itu di 30 Juni 2027, gitu ya. Nah, tapi di tahun-tahun berikutnya, ya udah berlaku 15 bulan setelah akhir tahun pajak. Artinya, harusnya di bulan Maret 2027, nah maka pada Maret 2028 itu kemudian, kewajiban gear-nya harus dilampirkan. Nanti karena itu bulan Maret, kalau ini ngomongin Jandes ya, karena bulan Maret sudah dilaporkan, dapat tanda terima, nah tanda terimanya itu dilampirkan sebagai lampiran SPT tahunan, SPT tahun pajak sebelumnya tadi itu. Sama oh saya kelupaan satu lagi, notifikasi. Jadi kalau Bapak Ibu aware familiar dengan sistem CBCR, Siap. CBCR kan begitu ada CBCR yang di-submit, maka akan menyampaikan notifikasi siapa nih induknya, induknya ada di mana gitu ya. Itu juga kita punya kewajiban notifikasi. Semua kan ya semua baik entitas induk maupun entitas konstituen ada yang dikecualikan tapi sangat terbatas. Itu semuanya wajib menyampaikan notifikasi sama waktunya 15 bulan setelah akhir tahun pajak gitu. Tapi kalau kita lihat di lampirannya, untuk tahun pertama juga boleh ditunda seperti gear-nya, jadi 18 bulan setelah akhir tahun pajak. Kira-kira gitu, kalau kalau pelaporan. Tapi kalau pembayarannya gampang ngafalinnya. Kalau ngomongin 2025, pokoknya bayarnya tahun pajak berikutnya, 2026. 2026 bayarnya di tahun pajak berikutnya. Wah, terima kasih. Saya sebetulnya belum sepenuhnya mengerti ini GMT, tapi ya mungkin nggak apa-apa, mungkin besok kita bisa diskusi lagi. Siap. Nah, saya coba kembali ke Pak Dewo lagi terkait dengan, apa namanya, nah ini konteksnya wajib pajak nih. Hmm. Jadi wajib pajak kan kemarin habis kena PPN 12%, kena Cortex, sekarang kena GMT. Nah, kira-kira apa nih yang perlu disiapkan oleh wajib pajak, Oke. terkait GMT ini, Pak? Oke. Jadi kalau tadi sudah diceritakan panjang lebar ya, Mhm. Bobby, ada 74 pasal, 226 halaman ya, 226 gitu kan. Dan tentu saja kan kalau membaca PMK ini, kalau memang pengen membaca lebih detail lagi, OECD, commentary dan sebagainya itu akan melengkapi gitu ya. Yang pada prinsipnya sebenarnya PMK ini kan, mencoba untuk merangkum gitu ya, merangkum dari, apa yang memang sudah dikeluarkan oleh OECD itu sendiri. Jadi yang paling penting adalah, tadi karena kompleksitas maka yang harus dilakukan adalah pertama memahami dulu gitu ya. Karena yang akan dilakukan oleh wajib pajak ini kan coba untuk mentranslasikan dari financial accounting atau dari financial accounts, dari laporan keuangan. Lalu tadi kalau diceritakan banyak adjustment, penyesuaian, yang mana itu akan, melibatkan penyesuaian, atau terminologi akuntansi gitu ya. Yang mungkin nggak semua teman-teman pajak ataupun di divisi pajak itu memang punya pengetahuan yang cukup komprehensif terkait dengan, terkait dengan akuntansi. Jadi pemahaman yang harus dilakukan adalah pertama terkait dengan PMK itu sendiri, yang kedua adalah bagaimana mentranslasikan dan, mencoba untuk melakukan penyesuaian berdasarkan, ketentuan-ketentuan yang sudah diatur di PMK ataupun dari, OECD itu sendiri. Dan yang lain lagi adalah kalau dilihat dari sini, ini kan compliance gitu ya. Dilihat, tadi, Bobby sudah menceritakan bahwa ada beberapa SPT gitu kan, 4 atau 5 SPT gitu ya, Bob, ya, termasuk ada notifikasi gitu ya. Yang mana untuk menyusun SPT ini kalau kita lihat ya, beberapa literatur bahkan bilang ada 50 data point gitu ya. Mhm. Artinya ketika untuk kita bisa submit SPT tadi yang kita ceritakan, SPT apa GIR, terus terkait dengan, QDMTT dan sebagainya, ada SPT masing-masing. Banyak hal yang harus kumpulkan informasinya, sehingga memang perlu ada tim yang memang, fokus di sini gitu ya. Kalau pengalaman kami, handle klien memang, sudah cukup lama ada yang well prepared, dalam arti mereka sudah menyiapkan termasuk mencoba menganalisa dampak dan bagaimana melakukan, simulasi ke depannya. Karena, kalau diceritakan tadi ada namanya safe harbor gitu ya, tetapi di sisi yang lain, ketika memang tidak masuk ke safe harbor,
berarti kan memang harus menggunakan data yang sangat kompleks gitu kan. Yang itu tentu saja, perlu disiapkan timnya, perlu untuk dilakukan simulasi sedini mungkin untuk melihat, mana yang memang masih questionable. Artinya, banyak hal yang memang, belum terjawab dalam ketentuan ataupun dalam, literatur dari OECD itu sendiri. Jadi PIC atau tim yang, dedicated itu penting, dan satu lagi memang yang akan sangat membantu adalah sistem. Karena kan tadi tujuannya adalah kita itu melaporkan informasi yang seragam, terutama multinasional yang mungkin, subsidi-nya cukup banyak. Kalau misalnya tidak dilengkapi dengan sistem itu akan sangat merepotkan dan, tidak sinkron data satu dengan yang lain. Jadi memang itu penting banget, menurut, pendapat saya. Jadi 3 hal itu yang penting. Dan satu lagi yang mungkin, kami rasa penting adalah komunikasi gitu ya. Artinya, kadang kala kan subsidiary dengan parent entity komunikasinya kurang gitu ya. Padahal tadi objektifnya sekali lagi adalah dan dampaknya adalah ketika salah hitung dan sebagainya nanti kan mengakibatkan ada pajak tambahan yang mungkin kalau misalnya dikomunikasikan dan, katakanlah dikoordinasikan, secara grup itu akan, menghindari, kesalahan hitung dan sebagainya itu, Mas. Oh, ini Ya. komunikasi yang penting ini cuma antara anak sama induk atau anak dan semua anak-anak tadi kan saudara-saudara Ya. tadi yang Hmm. ceritakan Pak Bobi itu? Ya, jelas yang tadi yang sudah disampaikan, Bobby kan mekanismenya kan, terkait dengan rule of order tadi kan ngomong Mhm. QDMTT, QDMTT, IIR, Mhm. dan satu lagi UTPR kan gitu ya. Jadi memang, harapannya adalah justru dengan misalnya ada PIC terutama untuk, grup multinasional, dia bisa mengkoordinasikan dan akhirnya bisa mengkoordinasikan bukan hanya subsidiary dengan parent entity, tapi juga subsidiary dengan subsidiary lain sehingga konsistensi itu juga bisa terjaga gitu, Mas. Oke. Melihat kompleksitas dan tantangan PMK 136 ini, berarti wajib pajak sudah harus mulai bersiap dari sekarang ya, Pak? Kemudian, dari sisi pemerintah, kira-kira apa saja yang masih kita nanti atau apa yang akan menjadi tindak lanjut untuk penerapan PMK ini, Pak? Oke, kalau dilihat ya PMK 136 ini kan banyak hal yang masih perlu didetailkan gitu ya, termasuk, terkait dengan mekanisme pelaporannya, mekanisme pengawasannya, Hmm. bahkan kalau terkait dengan mungkin dengan fasilitas fiskal kan juga ada yang disebut qualified, tax credit gitu ya, yang itu sebenarnya konsep baru yang mungkin kita belum bisa, lihat di dalam ketentuan yang sudah ada, misalnya terkait dengan PMK, terkait dengan fasilitas fiskal dan sebagainya. Artinya masih banyak yang memang perlu didetailkan dan mungkin teman-teman DJP sekarang juga lagi, menyusun itu ya, Bob, ya. Sehingga nanti memudahkan buat, wajib pajak untuk bisa, menerapkan, sebaik mungkin gitu ya, itu. Oh, karena tadi Pak Dewa cerita tentang insentif fiskal ini kan sebenarnya kan kita tuh banyak nih insentif pajak nih. Kita tuh Betul kan betul. agak ngobrol nih sejak mulai dari renewable, mulai dari tax holiday, Mhm mhm KEK dan seterusnya. mhm. Nah, kira-kira apakah ngaruh nih insentif pajak ini kemudian sama GMT ngaruhnya di mana, Pak? Bagaimana dengan wajib pajak multinasional yang udah dapat insentif duluan nih? Terus Betul. apa dampaknya nih? Oke. Jadi kalau ngomongin insentif kan banyak sebenarnya kan, insentif, dari sisi tax allowance, tax holiday gitu kan, majelis dan sebagainya gitu ya. Termasuk adalah, super tax deduction gitu ya, terkait dengan R&D dan juga, terkait dengan, tenaga kerja atau, magang gitu ya. Nah, yang memang paling kena dampak adalah terkait dengan tax holiday karena, pada akhirnya kan ngomong, global minimum tax ini kan berapa pajak minimum yang sudah dibayarkan. Dengan adanya tax holiday tentu saja, otomatis menjadi 0% katakanlah. Berarti kan itu dampak yang, harus dihitung. Kalau sudah, mendapatkan tax holiday, minimal berarti kan ada top up, 15% yang harus dilakukan. Jadi, kalau kita lihat di, ketentuan di PMK 69 2024 kan gitu ya, itu kan sebenarnya sudah, pemerintah kan sudah tahu bahwa, GMT itu akan segera diberlakukan. Jadi pada saat, adanya amandemen terkait dengan PMK 69, nah, Insentif? ya insentif, terkait dengan fiskal, tax holiday itu sendiri, Mhm. itu memang perpanjangan tax holiday itu kan sampai akhir tahun 2025 gitu ya. Betul. Dan, di situ juga disampaikan bahwa tax holiday tetap akan diberikan bagi perusahaan-perusahaan yang tidak kena dampak atas global minimum tax. Artinya apa? Artinya perusahaan-perusahaan yang secara, global grup, secara konsolidasian, sales-nya itu kurang dari 750 juta euro, perusahaan-perusahaan domestik dan sebagainya tetap akan mendapatkan tax holiday sebenarnya. Tetapi kalau misalnya threshold tadi sudah terlewatkan, ya otomatis memang kita harus berhitung lagi, apakah memang harus membayarkan, pajak dan sebagainya gitu ya. Nah, nanti harapannya adalah, mungkin fiscal facility yang akan cukup sustainable, setelah
global minimum tax tentu saja terkait dengan, tax allowance, terus, terkait dengan mungkin insentif, mass risk dan sebagainya, indirect tax dan sebagainya gitu ya, yang akan tetap menarik buat investor. Dan di sisi yang lain, kalau di PMK 136 tadi saya sudah ceritakan ada yang disebut sebagai, qualified refundable, tax credit gitu ya, yang nantinya kita pengen tahu nih sejauh apa nanti pengaturannya dan, eee tentu saja itu nanti bisa digunakan ya untuk investor atau wajib pajak gitu ya. Nah, oke. Nah, terkait dengan, QRTC ya, Qua Qualified Qualified refundable Refundable tax Tax credit. Tax credit. Credit. Nah, ini mungkin bisa Pak Dewa atau Pak Bob, tapi mungkin yang kalau di PMK itu ngaturnya gimana, siapa yang bisa dapat, atau mungkin di OECD gimana gitu? Mungkin mungkin saya cerita mekanik berhitungnya dulu ya. Jadi Mhm. kalau misalnya contoh ya, kita kita ngomongin tadi tadi Pak Ado kasih contohnya tax holiday. Jadi maka kalau kita ngomongin tax holiday, maka otomatis kan dia akan mengurangi si current tax expense, pasti gitu kan. Begitu current tax expense dikurangi, kemudian dibagi dengan laba globe tadi, Mhm. maka otomatis tarif efektif akan menjadi lebih kecil. Tadi kalau Pak Ado kasih contoh yang ekstrim misalnya 0%, ya maka top up tax-nya bisa jadi jangan-jangan 15%. Nah, kalau QRTC, jadi aturan GLOBE itu juga memberikan ruang tuh bahwa, ya tetap harus ada dong, sesuatu, ada insentif yang diberikan sama government untuk membuat misalnya perkembangan bisnis, investor masuk gitu, tapi bentuknya bukan dalam bentuk yang direct terkait dengan pajak, kira-kira kayak gitu. Nah, maka kemudian cara berhitungnya justru kalau kalau misalnya kita lihat dalam tadi kalau saya jelaskan laba GLOBE itu ngitung penyesuaiannya. Jadi ketika misalnya ada company yang dapat QRTC, dia dapat sesuatu dari pemerintah yang bentuknya harus cash atau ekuivalen gitu ya, dan diberikan dalam jangka waktu 4 tahun dan nggak boleh terkait dengan pajak yang dia bayar. Jadi ini harus ada tujuannya gitu ya, harus ada konteksnya apa nih. Ini misalnya bahkan dalam konteks yang lain disebutnya sebagai subsidi kira-kira kayak gitu. Nah, kalau ini diberikan kemudian tapi nggak langsung mengurangi ya, jadi misalnya dia bayar top up tax 10 dibalikin 10 itu nggak boleh, itu curang, itu jelas-jelas benar-benar nggak boleh gitu ya. Ya. Tapi ini harus ada tujuan khususnya yang tidak langsung terkait dengan pajak yang dibayar. Nah, kalau itu dilakukan, maka QRTC itu malah justru dianggap menjadi tambahan income. Maka secara logik kalau pajaknya nggak dikurangi, tapi income-nya ditambah, ya memang ada pergerakan, tapi pergerakan tidak akan sesignifikan kalau misalnya adjusted cover tax-nya ikut dikurangi gitu. Jadi memang kalau secara secara dampak itu akan sangat berguna tuh karena si insentif yang diberikan tidak akan ternetralisir kira-kira Betul gitu ya, Pak betul Dewa ya? betul betul betul. Dan, terkait dengan, kuartisi kan sebenarnya, sudah banyak negara yang Mhm sebenarnya sudah mhm. mengimplementasikan. Kalau kita lihat misalnya Australia gitu kan, mereka juga, di tahun kemarin kalau nggak salah di Desember kan mereka, yang saya baca bahwa mereka juga introduce itu ada terkait dengan, tax credit terkait dengan hidrogen Mhm dan, mhm. mineral langka gitu ya. Mhm Jadi mhm. mereka sangat spesifik, tetapi mekanisme yang nanti ke depannya untuk, digunakan, fasilitas fiskal itu yang paling, defendable dalam dalam konteks apakah nanti terkena GMT atau tidak adalah menggunakan metode QRTC itu sendiri sih Mas, gitu ya. Oke, terima kasih. Nah, ini, menarik banget ini, dan meskipun tadi kan udah kalau wajib pajak banyak yang perlu disiapkan. Nah, tapi ini, Pak Dewa mungkin sebagai konsultan pajak, senior, kira-kira apa yang sudah disiapin tax frame buat buat buat, ngadepin PMK 136? Oke. Jadi tadi yang paling penting banget adalah ini kan compliance gitu. Kalau ngomong compliance, ya yang kita lakukan adalah bagaimana kita comply kan gitu ya. Tentu saja yang kita, lihat adalah terkait dengan, profiling apakah kita masuk, wajib untuk melaporkan atau tidak dan berarti kan ngomong, risk profiling gitu ya. Termasuk adalah kita lihat apakah parent entity atau ultimate parent entity kita sudah masuk threshold, 750 juta euro atau tidak. Makanya kita perlu melakukan assessment itu sendiri. Kalau tadi Bobby juga sampaikan bahwa sebenarnya kan ada safe harbor, terus menggunakan mekanisme yang jauh lebih simpel menggunakan data dari CBCR. Sebenarnya itu kan memberi waktu yang lebih, banyak buat kita untuk lebih menyiapkan ketika nanti 3 tahun lagi gitu ya, 3 tahun lagi benar-benar menggunakan data yang sudah sangat kompleks. Dengan kata lain yang perlu kita lihat adalah yang pertama, assessment, yang kedua adalah, mulai untuk menyiapkan, terutama kalau misalnya perusahaan-perusahaan belum memiliki, koordinasi ataupun sistem secara internal, tentu saja bisa menggunakan, sistem yang mungkin di-develop dari pihak ketiga gitu ya, Mhm. untuk membantu untuk bisa, menyelaraskan dan menghitung terkait dengan, kewajiban terkait dengan global minimum tax. Dan yang lain lagi, perlu disiapkan juga untuk tim untuk mulai, katakanlah kita me eee, me menyusun,
SPT-nya pada saat nanti, diwajibkan SPT Group dan sebagainya. Jadi sudah mulai untuk dicoba, terkait dengan penghitungannya apakah kita masuk, dalam threshold, wajib untuk melakukan top up atau tidak gitu ya, Mas, gitu ya. Mungkin mungkin saya nambahin sedikit aja. Jadi, begitu beberapa jam setelah PMK ini terbit gitu ya, sudah mulai ada tuh ya beberapa klien yang udah mulai telepon gitu ya, dan udah mulai nanyain tuh masalah, "Ini saya kena apa enggak?" dan lain sebagainya. Ya memang jujur aja kita nggak mungkin bisa jawab misalnya dalam konteks telepon. Kenapa? Karena kita pernah ada Betul. risk assessment pada salah satu klien kita, multinasional, yang sepertinya sih secara logik karena tarif pajak badan di Indonesia 22% nggak akan mungkin di bawah ITR. Betul. Tapi faktanya begitu kita coba simulasikan, ternyata hasilnya memang di bawah ITR sedikit Iya lah. Jadi iya. maka dengan konteks simulasi itu kita bisa tahu tuh bahwa ternyata masih ada resiko top up tax di tahun berikutnya. Jadi Heeh heeh. itu yang mungkin jawaban sementara yang bisa kita sampaikan terutama bagi para wajib pajak. Kira-kira kita terdampak nggak? Ya tinggal lihat dia included apa enggak. Tapi kalau ngomongin saya terdampak top up tax-nya nggak? Iya. Wah, itu kayaknya memang perlu hati-hati dulu, dihitung dulu, lihat datanya dulu, masuk CVR berapa enggak, Betul. kemudian, baru kita bisa lihat nanti dampaknya seperti apa kira-kira. Oke. Mungkin satu poin ya, Mas, karena kalau dilihat tadi sudah disampaikan terkait dengan timeline. Jadi untuk, kewajiban pelaporan di kita kan mulai berlaku sejak 1 Januari 2025. Jadi ada beberapa negara yang justru tahun kemarin itu sudah mulai, contohnya Jepang ya. Mhm. Jadi makanya kenapa, perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di Indonesia harusnya lebih aware karena mereka di negara di Jepang itu sudah mulai mengimplementasikan. Artinya, kalkulasi dan, terkait dengan profiling tadi kan harusnya, sudah dilakukan gitu ya. Tentu saja, untuk, perusahaan-perusahaan dari negara lain juga, melihat, bagaimana parent entity di negara tersebut sudah mengimplementasikan atau tidak. Nah, itu perlu dilihat kembali untuk bisa melakukan kira-kira, mau ngapain sih di tahun ini, menyiapkan apa dan sebagainya, itu perlu dikoordinasikan juga sih untuk itu. Iya. Terima kasih Pak Dewo, terima kasih Pak Bobi. Ya memang ini, terlalu singkat kalau kita buat diskusi soal PMK 136 yang berapa ratus halaman tadi, Pak? 226. Dan 226 halaman. Nah, tetapi memang kalau tadi, saya coba gambil garis merahnya, Bapak kan bilang bahwa ini mudah-mudahan akan bikin pajak, internasional menjadi lebih adil nih. Artinya, wajib pajak yang ada di Indonesia ataupun di negara lain akan bayar pajak sesuai dengan, apa yang mereka harus, bayarkan karena mereka sudah berusaha di sini misalnya. Baik, terima kasih Pak Dewo, Pak Bobi, Terima kasih, Mas. buat pencerahannya. Ya. Jadi, meskipun saya belum sepenuhnya paham tentang, game, tetapi saya berharap, tadi dari benang merah yang Bapak sampaikan itu kan mudah-mudahan GMT dan PMK 136 ini membantu membuat sistem perpajakan nasional menjadi lebih adil. Ya. Demikian juga buat wajib pajak yang terdampak mudah-mudahan bisa menyiapkan, diri. Hmm. Begitu kan Mbak Diska? Betul, Pak. Saya juga sebenarnya masih punya banyak pertanyaan terkait penerapan GMT dan pastinya juga teman-teman, yang menonton podcast hari ini. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan ataupun tanggapan, silakan ditulis di kolom komentar. Kemudian jangan lupa untuk teman-teman subscribe channel kita untuk mengikuti episode podcast berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di episode podcast diajak selanjutnya. Thank you.